Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar. Jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Nah, pada pembahasan hari ini masih pada konsep bahasan tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Masih pada gerak benda, yakni tentang gerak lurus. Tujuan dari pembelajaran hari ini yakni membedakan jarak dan perpindahan, membedakan kecepatan dan kelajuan. Bagaimana sahabat belajar? Masih ingat konsep bahasan tentang gerak lurus? Baik, di sini akan diulas kembali apa itu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan lurus. Gerak benda pada lintasan lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, sekarang kita tentukan jarak dan perpindahan ya. Bisakah sahabat belajar untuk menentukan jarak dan perpindahan? Coba perhatikan, di sini ada ilustrasi sebuah mobil yang melaju pada lintasan lurus. Kemudian mobil itu berbelok arah kembali. Nah, sahabat belajar, ketika mobil melaju kemudian berbelok arah, ini terjadi jarak dan perpindahan. Tahukah sahabat belajar apa itu jarak dan apa itu perpindahan? Baik, kita ikutin pembahasannya sampai selesai ya. Definisi jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda, sedangkan perpindahan itu adalah panjang lintasan awal dan akhir benda berada. Jadi kalau jarak itu mengukur panjang total lintasan yang ditempuh benda, sedangkan perpindahan itu menentukan posisi awal dan akhir benda. Nah, di sini ada ilustrasi sebuah mobil yang bergerak menuju pom bensin dan berbelok arah kembali. Nah, di mana mobil bergerak menuju pom bensin sejauh 100 meter dan berbelok arah kembali sejauh 60 meter. Berapa jarak dan perpindahan? Yuk sahabat belajar, kita hitung jarak dan perpindahan. Yang mana kita tahu jarak itu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Kalau menghitung jarak itu harus mengukur panjang total lintasan yang ditempuh benda. Nah, di ilustrasi itu sebuah mobil bergerak menuju pom bensin, berarti jarak A ke B, kemudian berpindah arah kembali, yakni B ke C. Nah, kita hitung berapa jaraknya. Sahabat belajar, untuk menghitung jarak kita rumuskan S sama dengan jarak AB ditambah jarak BC, di mana jarak AB itu 100 meter ditambah jarak BC 60 meter, maka jaraknya itu 160 meter. Nah, sekarang kita hitung perpindahannya ya. Perpindahan itu kan panjang lintasan awal dan akhir benda berada. Nah, untuk menghitung perpindahan itu harus menentukan posisi awal dan akhir benda. Nah, di ilustrasi mobil sebelum bergerak yakni titik A, kemudian bergerak menuju pom bensin titik B, berbelok arah kembali yakni titik C. Dan berapa perpindahannya? Berarti titik A dan C itu adalah perpindahan. Karena perpindahannya itu masih dalam satu garis lurus, maka rumusnya perpindahan AC sama dengan AB dikurangi BC. AB nya 100 dikurangi BC 60, maka hasil perpindahannya itu adalah 40 meter. Bagaimana sahabat belajar? Sudah paham? Nah, sahabat belajar, sekarang bagaimana jika mobilnya bergerak ke arah barat sejauh 8 meter, kemudian berbelok arah ke selatan sejauh 6 meter. Nah, sekarang gerakannya berbeda arah ya. Kalau dilihat dari sketsa gambar, ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, untuk membentuk segitiga siku-siku ini menggunakan rumus Pythagoras. Bagaimana untuk rumus Pythagorasnya? Yuk kita kerjakan bagaimana perpindahannya. Nah, untuk perpindahan vektornya yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
di mana AB itu 8 kuadrat ditambah BC-nya 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64 meter ditambah 36 meter sama dengan 100 meter. Maka AC kuadrat sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 meter. Baik sahabat belajar, sekarang kita perhatikan ya, ketika kamu naik mobil. Nah, di dalam mobil itu ada alat yang seperti ini. Coba alat apa? Alat itu termasuk speedometer. Nah, speedometer ini alat untuk mengukur kelajuan. Kelajuan termasuk besaran saklar ya, yakni besaran yang memiliki nilai tanpa memiliki arah. Kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh benda dengan satuan meter per sekon atau kilometer per jam. Selain kelajuan, ada juga kecepatan. Nah, kecepatan termasuk besaran vektor, yakni besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Dalam kendaraan, alat untuk mengukur kecepatan namanya GPS. GPS itu singkatan dari Global Positioning System. Nah, alat ini digunakan untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Biasanya alat GPS ini lebih akurat dibandingkan speedometer ya. Jadi, sahabat belajar, kelajuan berhubungan dengan jarak tempuh, kecepatan berkaitan dengan perpindahan benda. Nah, sekarang sahabat belajar, kalian sudah tahu kan apa itu jarak dan perpindahan serta persamaan dari keduanya, yakni memiliki satuan yang sama, yakni meter per sekon atau kilometer per jam. Nah, sekarang apa perbedaan kelajuan dan kecepatan? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda per satuan waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda per satuan waktu. Jadi kelajuan dan kecepatan itu berbeda ya. Nah, sekarang rumus matematis untuk menentukan kelajuan dan kecepatan. Rumus untuk menentukan kelajuan itu P sama dengan S per T. V itu kelajuan, S jarak satuan meter, dan T itu adalah selang waktu satuannya sekon. Sehingga satuan kelajuan meter per sekon. Sedangkan untuk menentukan kecepatan, yakni V sama dengan S per T, di mana S-nya itu perpindahan satuan meter, T-nya itu adalah selang waktu satuannya sekon. Kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, untuk lebih mudah mengingat, kita gunakan rumus skematis segitiga ya. Nah, kita buat rumus segitiganya. Kita hafalkan saja satu rumus yang mudah diingat, misalkan rumus jarak. Jarak itu si pita, S sama dengan V kali T. Nah, kita lihat ya segitiganya di sini. Untuk menentukan kecepatan, maka kita tutup V-nya. S dibagi T ya. Nah, sedangkan T kita tutup lagi T-nya waktu yang ditanyakan, maka rumusnya S per V. Nah, rumus skematis segitiga ini mudah sekali diingat ya. Bagaimana untuk percepatan? Percepatan adalah kecepatan yang ditempuh benda per satuan waktu. Simbol dari percepatan adalah A. Dan bagaimana rumus untuk mencari percepatan? A sama dengan Vt dikurangi V0 per T sama dengan delta V perubahan kecepatan dibagi waktu dibagi T, di mana A percepatan, Vt kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan T itu adalah waktu. Nah, untuk memudahkan menghafal rumus, kita gunakan segitiga ya. Ingat aja rumus kecepatan. Delta V sama dengan percepatan dikali T. Delta V sama dengan A dikali T. Nah, bagaimana untuk menentukan T? Kita tutup T-nya, maka delta V perubahan kecepatan dibagi percepatan T delta V per A. Nah, untuk percepatan itu sendiri, maka A sama dengan V per T. Nah, itu rumus untuk memudahkan kita menghafal. Sampai di sini pembahasan hari ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.